Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wal ishruna. Wal maqalatu utawi maqalah ats-tsaniyatu wal ishruna kang nomor 22. Kila den dawuhaken apa auhallahu ta'ala ila Uzairin an-nabiyyi kila den dawuhaken auha paring wahyu Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala ila Uzairin maring Uzair an-nabiyyi kang dadi nabi alaihi salam. Alaihi iku muga-muga tetep ing atase Nabi Uzair assalamu utawi tambahi keselamatan. Faqala azza wa jalla, faqala nuli dawuh sapa si Allah azza wa jalla ya Uzairu, Uzair, idza aznabta ing dalem nalikane aznabta gawe dosa sapa sira atau dosa sapa sira damban ing dosa sagiron kang cilik fala tandur mongko aja ningali sapa sira ila sigorihi maring cilike dambun aidza likadzambi tegese mengkono dosa wandur lan ningalono sapa sira ilaman maring zat adnabta adnabta kang gawe dosa sapa sira lahu maring man wa idza asaba lan ing dalem nalikane asaba ngenani ing dalem nalikane ngenani ka ing sira apa khairun kebagusan yasirun kang sithik fala tandur mongko aja ningali sapa sira fala tandur mongko aja ningali sapa sira ila sigarihi maring setitike atau maring
cilike khair aidzalikal khairi tegese rupane mengkono-mengkono kebagusan. Wandur lan ningalono sapa sira ilaman maring zat rozaka kang paring rezeki sapa siman ka ing sira. Aiman tegese zat saka kang nekaaken sapa siman zalikal khaira ing mengkono-mengkono rupane kebagusan ilaika maring sira. Wa idza asabaka lan ing dalem nalikane asaba ngenani ka ing sira apa baliyatun cuba fala tashkuni mongko aja wadul sapa sira ni ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun kamala asku kaya oleh ora wadul sapa si ingsun ka ing sira ila malaikati maring pira-pira malaikat ingsun. Idza sa'ita indal nalikane sa'ita munggah sapa sira idza sa'ita indal nalikane munggah sapa sira idza sa'idat ing dalem nalikane munggah ilaya maring ingsun apa masawika pira-pira cacat sira ai uyu buka tegese pira-pira aib sira atau cacat sira. Qala dawuh al-imamu sapa imam Ibnu Uyainah man syaka dawe imam Ibnu Uyainah man utawi sapane wong syaka iku lamun wadul sapa siman linasi maring menungso wa qalbuhu utawi atine man iku sabirun iku sabar radin tur kang rida bil qada'i kalawan qada lam yakun mongko ora ana sapa siman juz'an iku ngersula fa innan nabiyya mongko satune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dawuh sapa si Nabi ajidu nemu sapa si kula ni ing
nemu sapa kula ni ing awak kula ya Jibril tu malaikat Jibril maghmuman ingkang susah wa ajidulan nemu kula ni ing awak kula makruban ing sumpek jawaban halin jawabi li suali Jibril maring pitakonane malaikat Jibril anhu saking nabi fi maradi mautihi ing dalem lorone wafate Gusti Kanjeng Nabi. Kaifa hale kaya apa tajidu nemu panjenengan ka ing awak panjenengan. Makalah yang nomor 22 ini dikatakan bahwa pernah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair. Kita paham, kita tahu Nabi Uzair itu oleh orang Yahudi dianggap anak Allah. Makanya mengatakan Uzairu nillah. Dikatakan bahwa Nabi Uzair itu oleh orang-orang Yahudi dikatakan adalah anak Allah. Seperti halnya orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu anak laki-laki Allah. Nabi Uzair juga begitu. Nabi Uzair orang Yahudi menganggapnya anak Allah. Dan di dalam surat Al-Baqarah sekitar ayat 259 itu Allah menceritakan bagaimana tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair ini pernah suatu ketika melintasi suatu perkampungan atau suatu tempat yang tempat itu ramai biasanya, yaitu di sekitar Palestina, di Yerusalem, Palestina. Lah, waktu itu melihat Nabi Uzair tempat tersebut sepi, bahkan banyak bangunan-bangunan yang sudah tumbang, yang sudah roboh. Sehingga kayak kota mati yang tak ada penghuni sama sekali. Menurut keterangan memang karena ulah seorang raja yang zalim, Bukhtun Nasr, yaitu raja yang berkuasa di Babilonia waktu itu, memporak-porandakan itu dan orang-orang di situ dibunuhnya. Sehingga bagaikan kota mati yang tak berpenghuni dan semuanya sepi. Di hati Nabi Uzair ini mengatakan, gimana kota yang sudah dulunya ramai sekarang kok mati seperti ini? Bagaimana bisa hidup kembali kayak seperti ini? Seketika itu Allah matikan Nabi Uzair ini, oleh Allah dimatikan. Fa'amatahu
mi'ata amin. Oleh Allah kemudian Nabi Uzair itu seketika dimatikan selama 100 tahun. Lalu Allah membangunkannya. Tsumma ba'atsahu. Allah membangunkan Nabi Uzair setelah 100 tahun itu. Allah mengutus malaikat, coba tanyakan ke Nabi Uzair itu. Apakah tahu dia telah Allah matikan selama 100 tahun? Coba tanyakan. Ditanya, kam labitha? Berapa tahun kamu atau berapa lama engkau diam di tempat ini? Beliau mengatakan mungkin sehari, atau separuh hari saja saya di sini. Setelah terbangun itu. Apa kenyataannya? Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wandur ila himarika. Coba lihat makananmu yang masih ada ini, kemudian juga himarmu yang sudah menjadi binatang yang tak lagi ada seperti normalnya, yaitu hanya tinggal tulang belulangnya. Itu pun setelah disampaikan bahwa engkau telah dimatikan oleh Allah mi'ata amin. Di sini sudah kamu berdiam selama 100 tahun. Masa? Ya lihat saja. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Tidak ada perubahan, tetap kan itu milik kamu, yang kamu bawa dulu kan itu kan. Betul. Dan coba lihat himarmu, gimana yang menjadi kendaraanmu waktu itu. Dia sudah menjadi tulang belulang. Baru percaya, baru sadar bahwa dirinya telah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Tapi beliau beranggapan merasakan bahwa yang dimatikan selama 100 tahun kemudian dihidupkan oleh Allah Ta'ala itu hanya perasaannya sehari atau setengah hari. Labithtu yauman aw ba'da yaum. Beliau menjawab, saya di sini diam hanya mungkin tertidur 1 hari atau setengah hari. Beliau menyampaikan demikian. Padahal beliau telah Allah matikan di tempat itu selama 100 tahun. Apalagi setelah pulang beliau ke dalam beliau, beliau itu ingat jalan menuju ke dalamnya atau ke rumahnya. Sampai di rumahnya yang dulu bagus rumahnya sudah mulai tidak seperti dulu. Agak pangling sedikit, tetapi jalannya sudah masih ingat. Ternyata di rumah itu menemukan seorang nenek-nenek buta, dan setelah ditanya apakah ini betul namanya rumahnya Uzair, menjawab perempuan tua yang sudah buta itu, betul di sini. Kenapa kau menyebut nama Uzair itu? Nama Uzair itu sudah lenyap dari pikiranku yang selama berat 100 tahun lebih, katanya. Kemudian ditanya, engkau umur berapa wahai nenek tua? Ditanya, saya sudah berumur 120 tahun. Siapa namamu? Siapa orang tuamu? Ditanya. Menjawabnya, saya namanya ini dan orang tua saya ada namanya Uzair. Ternyata yang ditanya nenek-nenek perasaan Nabi Uzair itu yang sudah umurnya 120 tahun itu adalah anaknya sendiri. Anaknya sendiri sudah berumur 120 tahun. Karena ketika Nabi Uzair keluar dari dalam atau dari rumahnya itu ketika masih umur 20 tahun. Coba.
Beliau pergi dari dalamnya itu, putrinya itu masih berumur 20 tahun. Kembali ke rumah beliau itu setelah 100 tahun. Putrinya itulah sudah jadi nenek-nenek yang umur 120 tahun. Coba bayangkan. Pikirkan itu. Tambah mantap. Akhirnya sang putri atau anaknya itu matur, kalau memang engkau benar bahwa anakku, maka tolong sebutkan ciri-ciri ayahmu di mana, tanda-tanda ayahmu itu. Ada tanda yang paling mencolok di mana? Tunjukkan tanda-tanda ayah sebagai ayahmu itu. Kemudian, ya wong tidak ada, ayahku sudah hilang 100 tahun yang lalu. Kemudian Nabi Uzair mengatakan, saya adalah Uzair. Aku adalah bapakmu. Saya tidak akan tahu, wahai orang laki-laki, karena belum yakin bahwa itu sang ayah. Belum yakin bahwa itu sang ayah. Kemudian minta agar apa yang dulu menjadi kelebihan dan keutamaannya untuk ditampakkan. Sang putri itu mengatakan, wahai laki-laki yang mengaku sebagai Nabi Uzair, dulu Nabi Uzair ayahku itu sangat istijabah kalau berdoa kepada Allah. Tolong doakan. Mataku ini bisa melihat seperti sedia kala. Kemudian didoakan oleh Nabi Uzair. Didoakan, ternyata Allah mengabulkan dan bisa melihat seketika itu. Kemudian ditunjukkan bahwa di antara dua pundaknya ini ada tanda hitam pada Nabi Uzair. Setelah dilihatnya, betul bahwa itu adalah Nabi Uzair yang 100 tahun tidak ada kabar dan beritanya. Itu salah satu apa yang terjadi dulu kepada Nabi Uzair. Makanya berkaitan dengan ini, Nabi Uzair itu banyak berpendapat, sebagian besar ulama menganggap dari bagian para nabi yang 124.000. Ya kan? Banyaknya nabi itu 124.000, kalau rasul 313 utusan atau rasul. Karena belum tentu kalau nabi itu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Lah, Nabi Uzair ini sebagian ulama menganggap masuk dalam bagian 124.000 nabi. Lah, Nabi Uzair ini setelah kembali ke kaumnya, waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang paham dengan kitab Taurat. Ajaran kitab Taurat sudah di hadapan mereka sudah tidak ada lagi. Karena waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang bisa memahami kitab Taurat waktu itu. Maka ingat bahwa sang ayah pernah menaruh kitab Taurat itu di suatu tempat dan dicarinya langsung ketemu. Dan itulah yang kemudian hidup kembali pengamalan kitab Taurat setelah Nabi Uzair dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Allah ilhami pemahaman yang mendalam tentang kitab Taurat. Nah, untuk itulah kemudian Nabi Uzair ini disebut anak Allah, anak laki-laki Allah. Orang Yahudi mengatakan demikian. Nah, inilah kata-kata yang nggak benar itu, ya kan? Dari apa ya? Ya kayak Nabi Isa oleh orang Nasrani dianggap anak laki-laki Allah. Itu. Dan memang di waktu itu antara
Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria, di antara itulah Nabi Uzair ada. Di masa tenggang waktu itulah yang sepi dari dengungan-dengungan Taurat waktu itu. Sehingga setelah Allah mengilhami, memberikan wahyu tentang bagaimana kitab Taurat secara mendalam, itulah kemudian diajarkan kembali kitab Taurat. Itulah Nabi Uzair yang pernah Allah matikan selama 100 tahun. Sampai anaknya pun yang dulu pernah ditinggal masih usia 20 tahun, ini sudah buta dan sudah tua. Jadi lebih tua anaknya daripada Nabi Uzair, karena Allah kembalikan seperti usia dulu. Inilah kalau Allah berkehendak. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak cukup Allah katakan kun fayakun. Jadi bisa saja Allah mematikan kalian dalam beberapa tahun, tapi perasaan kalian masih setengah hari. Buktinya ketika ditanya, kam labitha? Nabi Uzair menjawab, labithu yauman au ba'da yaum. Saya tinggal di sini, ada di tempat ini tertidur hanya sehari atau setengah hari. Coba, padahal 100 tahun. Kemudian ditanyakan, fandur ila tu'amika wa syarabika lam yatasanna. Fandur ila himarika. Lihat saja, himarmu sudah tinggal tulang belulangnya. Luar biasa Allah. Dan inilah yang kemudian menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak ya seperti itu. Lah, satu ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Uzair, bagaimana firman Allah, ya Uzair, idza adnabta dzamban saghiran fala tanzur ila sigharihi. Wahai Uzair, jika kamu berbuat dosa, maka jika engkau berbuat dosa kecil, fala tanzur ila sigharihi, maka kamu jangan melihatnya dosa itu kecil. Wanzur ila man adnabta, jangan kau lihat kecilnya dosa itu wahai Uzair. Tapi lihatlah ilaman, wanzur ilaman adnabtalah. Tapi kamu lihat siapa azat yang kau durhakai itu siapa. Artinya jangan meremehkan dosa kecil. Karena sekecil apapun itu Allah merasa didurhakai. Karena Allah sekecil apapun tahu tentang apa yang kita lakukan. Dan itu pun tetap durhaka kepada Allah. Paham ya? Wa idza asabaka khairun yasirun fala tanzur ila sigharih. Jika kamu mendapatkan suatu kebaikan yang menurutmu anggapan itu hanya kecil atau hanya sedikit, maka kau jangan lihat kecilnya atau sedikitnya kebaikan dan kesejahteraan itu. Tapi wandur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang memberinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang kalau diberi orang yang ia cintai, diberi sekecil apapun itu sangat berarti bagi dirinya. Jangankan diberi sesuatu, dengan sapaan mesra saja itu sudah luar biasa. Dengan senyum simpul sekalipun itu sangat berarti bagi seseorang yang dicintai. Demikian pula jika orang yang dicintai itu kemudian merengut atau mukanya bermuram durja atau mbleyer kata orang Madura, itu pasti hatinya terasa talkah, ya kan? Apa talkah itu? Hatinya terasa betul sangat terpukul, ya kan?
yang biasanya ketika bertemu nampak wajah yang berseri-seri, tapi suatu saat kok bermuram durja, merengut, alisnya acampo, ya kan? Itu sudah beda. Bukan melihat hal yang kecil itu, apalagi sampai mengatakan sesuatu. Lihatlah siapa yang bersikap seperti itu. Senyum pun menjadi senangnya hati, tapi ketika wajahnya berubah menjadi tidak sedap, itu pun juga membuat hatinya semakin terluka. Itulah makanya Nabi Uzair diingatkan oleh Allah, Nabi Uzair, jika kamu melakukan dosa kecil, maka jangan anggap kecilnya dosa itu, tapi lihatlah siapa yang kau durhakai. Coba, paham ya? Dan jika kamu mendapatkan suatu kebaikan yang sedikit, maka janganlah lihat sedikitnya itu, tapi lihatlah siapa yang telah memberinya. Paham? Selanjutnya, wa idza asabaka baliyah, jika kamu tertimpa suatu ujian, cobaan, maka fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati. Maka jangan kau mengadukanku kepada makhlukku, dan juga jangan kau ceritakan kepada selain aku. Kama la ashkuka ilayya ya ila malaikati, kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Seperti halnya aku tidak pernah mengadukanmu kepada malaikat-malaikatku ketika kejelekan, cacatmu telah dihaturkan kepadaku. Nah ini, jadi Allah ini sangat tidak senang mengadukan apa yang telah menimpanya kepada selain Allah. Paham? Paham ya? Jika kalian ditimpa suatu mara bahaya, ditimpa suatu ujian yang besar, jangan mengadukan kepada selain Allah. Bangun malam, setiap sholat 5 waktu, adukan kepada Allah, mohonkan kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah. Karena Allah senang jika kalian di tengah malam memujinya, di tengah malam menangis kepada Allah untuk memohon rahmat dan ampunannya. Sangat senang sekali Allah. Nah, inilah suatu bentuk peringatan Allah melalui malaikat, melalui Nabi Uzair untuk kita tentunya. Bahwa satu, ketika melakukan dosa kecil, jangan lihat kecilnya dosa itu. Tapi lihatlah kepada siapa kau mendurhakai. Kepada siapa engkau berbuat dosa itu. Tiada lain hanyalah kepada Allah. Demikian pula ketika kamu mendapatkan bagian kebaikan atau rezeki yang sedikit, jangan lihat sedikitnya itu, tapi lihatlah siapa pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah memberinya, itu berarti Allah sangatlah kasih sayang kepada kita. Demikian pula ketika ditimpa suatu mara bahaya, ditimpa suatu ujian, ditimpa suatu cobaan, maka jangan adukan itu kepada makhluk atau kepada selain Allah, tapi hendaknya haturkan kepada Allah dan memohon rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah jika kita melakukannya demikian, akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya hatal akhirah, menjadi orang yang bahagia dari dunia sampai akhirat.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعاءنا وحصل مقاصدنا واقض جميع حاجاتنا وتمم آمالنا واشف مرضانا وصح أجسادنا ونور قلوبنا وانفع بارك بعلومنا ببركات الفاتحة الرحمن الرحيم استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على محمد